Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Sukses UTBK ataupun SBMPTN di tahun ini. Masih dalam rangka persiapan prediksi paten TPS teman-teman di tahun ini. Nah, di prediksi paten TPS kali ini saya sudah menyediakan beberapa soal untuk kita perbincangkan mengenai tes potensi skolastik atau TPS ini teman-teman yang diprediksi tahun ini akan muncul ya. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nomor 1 kita akan lihat langsung saja. Oke, bisa diperhatikan teman-teman. Nomor 1 katanya nilai dari persamaan seperti ini adalah kebayang tidak sama kalian kalau kita mengerjakan soal seperti ini manual? Wah, udah memerlukan waktu yang sangat lama gitu kan ya. Tapi ada trik untuk menjawab soal seperti ini teman-teman. Hanya cukup lihat satu kali gitu ya, terus kita tandai dia, maka langsung ketemu jawabannya. Nah, apa triknya? Ini dia teman-teman. Nah, untuk soal seperti ini, maka untuk menjawab tipe soal yang begini itu ada kata kunci. Nah, soal seperti ini kita masukkan ke dalam rumus bahwa dia memiliki pembagian saudara. Jadi soal ini bertipe memiliki pola di mana polanya dia pembagian saudara. Maksudnya pembagian saudara seperti apa? Ini dia, ada 103 gitu kan ya, 104. Jadi saudaranya 104. 104 dikali saudaranya 105 dan seterusnya 105 saudaranya 106. Ini disebut sebagai pembagian saudara gitu ya. Nah, trik cepatnya bagaimana? Begini, teman-teman. Nah, contoh pola di soal ini bisa kita perlihatkan pada bentuk yang lain. Misalkan, ya, kita akan lihat nih. Saya punya soal bentuk lain untuk pembagian saudara. Misalkan 1/2 dikali 3. Nah, saudaranya ya. Ditambah 1/3 kali 4. Ini saudaranya. Nah, terus 1 dibagi 4 kali 5 dan seterusnya 5 kali 6. Seperti itu ya, ini polanya. Nah, diakhiri terpenting itu adalah ada kata kunci akhir, di mana kata kunci akhir itu adalah ada di depan dan ada di akhir. Gitu ya. Di depan untuk menentukan jawabannya secara langsung, sedangkan pola yang akhir adalah untuk mengunci bentuknya mesti seperti itu. Jadi bisa diperhatikan sama teman-teman, yang lain itu dia pembagian saudara 2 dikali 3, 3 kali 4, 4 kali 5, 5 kali 6 ya. Nah, diakhiri dengan 1/6. Jadi tidak ada temannya yang akhir. Ini penguncinya. Maka jawabannya adalah 1/2. Kita ambil daerah depan 1 dan 2-nya ini adalah jawabannya. 1/2 ini adalah jawabannya. Kita buang kali 3-nya. Itu adalah jawaban untuk bentuk pola matematik seperti ini. Gitu ya. Betul tidak? Yuk kita buktikan. Gitu ya. Yuk kita buktikan. Nah, di sini ada soal yang sama. Yang depan tadi kata kunci untuk jawaban dan di akhir adalah kata kunci untuk mengunci pola dari bentuk soalnya. Gitu ya. Maka kalau kita hitung secara manual, oke, jadi seperti ini kan, 1/2 kali 3 ya udah 6 gitu kan ya. 3 kali 4 12, 4 kali 5 20, 5 kali 6 30 dan ini adalah 1/6. Maka kalau manual kan teman-teman harus mencari penyebutnya itu harus sama, ya disamakan gitu ya. Bagaimana cara menyamakannya? Ini 6, 12, 20, 30 itu kan supaya sama jadi 60 ya. Maka 60 dikali 1 dibagi 6, 10. 60 kali 1 bagi 12, 5. Dan seterusnya ini dapat 3. 60 kali 1 bagi 3, 30. Dapat 2 dan ini dapat 10. Maka ketika sudah sama, tinggal dijumlahkan saja. Maka penjumlahannya adalah 30/60. Nah, ini sederhananya sama dengan 1/2. Tuh kan, jawabannya sama ya. Tapi lama kalau kita membuktikannya dengan cara cara lama. Ini nggak enak gitu ya. Kalian kan ketika menghadapi UTBK mesti punya trik cepatnya. Nah, bagaimana trik cepatnya? Ini sudah kita kata kunci bahwa di depan adalah untuk menentukan jawaban dan di akhir adalah ini penguncinya. 1/106 ini tidak ada saudaranya kan ya. Ini adalah untuk mengunci soal bahwa polanya seperti yang saya jelaskan ini. Berarti jawabannya teman-teman tinggal ambil saja 1/103. Ini adalah jawabannya.
Oke, itu jawabannya adalah yang ini. 1/103. Jadi 104-nya teman-teman buang. Jadi jawabannya adalah yang E. Gitu ya. Oke, gampang kan? Nah, cara cepat seperti itu ya. UTBK mesti menggunakan trik-trik cepat. Gitu ya. Baik, kita masuk ke soal nomor yang kedua. Bisa diperhatikan soal yang kedua ini katanya, jika diketahui X1/93 dikurangi 1/99, di mana Y-nya 1/95 dikurangi 1/97. Maka nilai X dengan Y katanya dari persamaan di atas berapa? Oke, nah untuk tipe soal yang seperti ini, dia memiliki pola yang disebut sebagai pembagian dengan penyebutnya memiliki rentang yang sangat dekat. Mana yang ini? 93 dengan 99 kan rentangnya tidak terlalu jauh ya. Termasuk yang Y, 95 dengan 97 dia rentangnya tidak terlalu jauh. Maka kalau bentuk soalnya seperti ini mengikuti pola pembagian dengan penyebutnya memiliki rentang yang dekat, maka trik cepatnya seperti ini. Nah, teman-teman, di soal tadi disebutkan bahwa X1/3 dikurangi 1/99 gitu ya. Y 1/95 dikurangi 1/97. Ini dia soalnya. Nah, maka teman-teman rentang di antara 93 dan 99 itu adalah 6. Sedangkan rentang di antara 95 dengan 97 itu adalah 2 perbedaannya kan ya. Nah, maka dari itu teman-teman 6 ini adalah nilai milik untuk X gitu ya. Sedangkan 2 yang ini adalah nilai untuk milik yang Y. Jadi mengerjakan cara cepatnya begitu. Jadi 1/93 dikurangi 1/99 kalau mau dihitung mah teman-teman terlalu lama ini mengerjakannya. Cukup rentangnya di antara 93 ke 99 ini berapa? 6. Nah, 95 ke 97 berapa? 2. Maka nilai itu adalah nilai untuk yang ditanyakannya. Berarti dalam hal ini X 6 nilainya, sedangkan Y adalah 2. Gitu ya, itu cara cepatnya. Artinya nilai X memiliki nilai yang lebih besar daripada nilai Y. Sebab Y itu kan 2. Gitu. Ya gampang, ini cara cepat banget gitu. Kalian lihat udah langsung ketahuan jawabannya. Tetapi ingat bahwa memiliki rentang yang dekat. Jadi kalau kepala 9 ya kepala 9 lagi. Kepala 8 ya dengan kepala 8 lagi. Kepala 7 ya dengan kepala 7 lagi. Gitu ya. Itu adalah triknya seperti itu. Oke. Jadi jawabannya adalah X lebih besar daripada Y. Tidak 1 detik ya. Atau 1 detik mungkin bisa teman-teman mengerjakannya. Oke. Baik, kita masuk ke soal nomor ketiga. Oke, di soal nomor ketiga ini nilai dari katanya 26/99, 29/61, 14/76, 23/87 kita jumlahkan, maka penjumlahannya berapa? Kebayang tidak teman-teman kalau ini dikerjakan secara manual gitu ya? Butuh waktu 15 menit lebih kayaknya ya, habis waktu di dalam UTBK. Maka kalau menemukan tipe soal yang begini, dia memiliki pola yang disebut sebagai pola pembagian dengan penyebut kacau. Maksud kacau apa? Dia ngasal banyak gitu ya. Ada yang 99, 61, 76, 87 kan itu kacau gitu ya. Jadi tidak rapi. Nah, ini saya kelompokkan ke dalam pola pembagian dengan penyebut kacau. Nah, triknya bagaimana? Triknya begini, teman-teman. Jadi, caranya adalah dengan mengubah angka genap menjadi ganjil, gitu ya. Jadi, angka genap menjadi ganjil. Bisa dikurangi 1, bisa juga ditambah 1. Dan sebaliknya, atau ada yang ganjil nanti kita rubah menjadi genap. Ada yang dikurang 1 ataupun ditambah 1. Itu triknya, gitu ya. Nah, seperti apa? Begini caranya. Di soal teman-teman 26/99, 29/61 dan seterusnya, maka ketika menerapkan cara pola yang dari saya genap diganti ganjil atau sebaliknya dengan mengurangi atau menambahkan angka 1, begini caranya. Jadi teman-teman yang pertama 26/99 ini kita rubah, caranya bagaimana? Yang atas kita ganjilkan, yang bawah kita genapkan. Gitu ya. Jadi 26 dikurangi 1 terus 99 kita tambah 1. Jadi kita rubah menjadi 25/100. Gitu ya. Nah, yang kedua kita akan merubahnya, yang ini 29/61 kita rubah
Yang 29 kita 30-kan, 61 kita kurangi 1. Jadi polanya jadi 30 per 60. Ini lebih mudah ya. Oke, ini triknya begitu. Dan yang ketiga, yang ini 14 per 76, kita akan rubah pola dengan pola seperti ini, maka jadi 15 per 76. Dan yang terakhir kita rubah polanya dengan 23 dikurangi 1, 87 ditambah 1. Jadi polanya jadi 22 per 88. Gitu ya. Nah, ini kita sederhanakan. Maka setelah mengikuti rumus cepat dari saya seperti ini, selanjutnya teman-teman tinggal menghitungnya. 25 per 100, 0,25. 30 per 60, maka jadi 0,50. Gitu ya. 15 per 75, maka dia jadi 0,20. Ini cuma menghitung biasa, gampang nih ya. 22 per 88, maka dia jadi 0,25. Maka tinggal dijumlahkan nilai seluruhnya ini, teman-teman silahkan jumlahkan, maka jawabannya adalah sekitar 1,20. Nah, jawabannya 1,20, cari yang mendekati. Maka yang mendekati adalah jawaban yang D, 1,186. Gitu. Gampang kan ya? Dengan cara cepat seperti itu. Oke, kita masuk ke soal yang nomor keempat. Oke, itu nomor 3 ya. Kita masuk ke soal nomor keempat. Nah, di soal nomor 4, teman-teman bisa diperhatikan, katanya ada soal 1 dikali 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 3 dikali 4 dan seterusnya sampai 8 dikali 9 dikali 10 sama dengan katanya titik-titik. Nilai yang benar untuk soal tersebut adalah hasilnya katanya yang mana. Nah, triknya begini. Ini kalau manual juga lama banget gitu ya. Tega ini menjawab soal begini manual gitu ya, lama banget. Kita kasih trik lah. Nah, untuk yang soal seperti ini, kita kelompokkan ke dalam pola soal yang disebut sebagai pola pertambahan dengan perkalian berurutan. Jadi maksudnya pertambahan dengan perkalian berurutan seperti apa? Begini, 1 dikali 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 3 dikali 4. Ini berurutan kan ya? 3 dikali 4 dikali 5. Ini berurutan dan seterusnya. Maka soal yang seperti ini polanya, maka kita punya trik cara cepat. Nah, bagaimana caranya? Begini, teman-teman. Oke, caranya teman-teman bahwa ini adalah merupakan kata kunci di mana dia memiliki angka yang berurutan. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 8, 9, 10 ya. Oke, nah ini disebut sebagai pola perkalian berurutan ini. Nah, teman-teman, untuk yang polanya seperti ini disebut sebagai perkalian berurutan, maka kita punya trik untuk menjawabnya. Cukup teman-teman kerjakan daerah yang terakhir saja. Ini kata kuncinya. Jadi cukup teman-teman mengerjakan daerah yang terakhir saja. Setelah itu menambahkan satu angka selanjutnya, jadi ditambahkan angka selanjutnya, gitu ya. Dan dibagi jumlah angkanya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya begini. Yang terakhir yang mana? Yang ini. Yang terakhir 8, 9, 10 ya. Nah, terus katanya menambahkan satu angka selanjutnya. Jadi 8, 9, 10, 11. Ini angka selanjutnya. Nah, selanjutnya apa? Dibagi dengan jumlah angkanya. Jumlah angkanya ada berapa? Ada 4. Maka dibagi 4. Gitu ya. Maka 8 kali 9 kali 10 kali 11 dibagi 4 adalah 7.920 per 4. Nah, 7.920 per 4 itu dia sama dengan 1.980 gitu. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah yang E. Itu triknya ya, cepat banget kan? Oke. Pak nggak percaya? Silakan teman-teman hitung manual, pasti jawabannya sama. Gitu ya. Oke. Itu dia nomor 4, kita masuk ke soal nomor kelima. Nah, ini dia soal nomor kelima. Di soal nomor kelima katanya masih sama bentuk soal dengan yang tadi, hanya ada bedanya. Coba perhatikan sama teman-teman apa bedanya. Oke, kita lihat ya. Yang bedanya di sini angka 2 terus ada yang ikut ya. Angka 2 ikut, angka 2 ikut, angka 2 ikut, angka 2 ikut gitu ya. Berurutan namun disisipkan dengan angka 2. Ini yang menjadi pembeda dengan soal nomor 4 tadi ya. Oke. Nah, teman-teman, pola bentuk seperti ini disebut sebagai pola pertambahan dengan perkalian berurutan disertai angka 2. Ah, ini dia. Kayak saya kunci nih pola soalnya.
Maka punya trik cepatnya untuk menjawab yang begini. Oke, maka coba perhatikan sama teman-teman. Caranya adalah dengan cara mengeluarkan dulu angka 2-nya. Angka 2 yang mana, Pak? Angka 2 yang di setiap perkalian. Ini yang sudah saya tandai. Ini angka 2, angka 2, angka 2. Di setiap pertambahannya ya ada angka 2 kan ya. Nah, angka 2-nya dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, lalu kerjakan daerah yang terakhir seperti nomor 4 tadi. Daerah terakhir mana? Yang ini. Gitu kan ya. Nah, dengan menambahkan seperti biasa, dengan menambahkan satu angka selanjutnya. Jadi setelah 7 berapa? 8 ya. Dan membaginya dengan jumlah angkanya. Jadi nanti angkanya jadi totalnya ada berapa seperti tadi, itu jadi pembagi. Nah, contoh begini. Oke. Soal itu kan seperti ini. Di setiap kumpulan soalnya jadi angka 2 kan ada ya. Ini polanya kita kunci. Maka selanjutnya keluarkan dulu angka 2 ini dari masing-masing perkaliannya. Kita lepaskan angka 2-nya jadi seperti ini nantinya. Angka 2-nya dilepas dikali 1, 2, 3 ditambah 2, 3, 4 ditambah 3, 4, 5 seperti ini ya. Nah, dikali ditambah 5, 6, 7. Oke, setelah kita keluarkan selanjutnya kerjakan yang terakhir seperti tadi. Berarti 5, 6, 7. Nah, jadi ini. Nah, 2 dikali 5, 6, 7. Tambahkan satu angka selanjutnya, 8. Nah, totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ini jadi pembagi, bagi 4. Silahkan teman-teman kerjakan. 5 kali 6 kali 7 kali 8 dikali 2 dibagi 4. Maka jawabannya adalah 2 dikali 420. Jadi hasilnya 840 gitu. Lebih gampang ya. Nah, kalau mau dibuktikan silakan secara manual buktikan saja. Hasilnya pasti 840. Gitu. Itu soal nomor ke-5. Baik, kita masuk ke soal nomor ke-6. Ini dia. Nah, ini dia soal nomor ke-6. Bisa diperhatikan sama kalian. Oke. Nilai dari katanya 1 ditambah dalam kurung 1 ditambah 2 ditambah 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai 1, 2, 3 sampai angka 10 gitu ya. Nah, nilainya berapa? Oke, ribet banget kalau dihitung manual, ini lama gitu ya. Nah, triknya untuk pola soal begini teman-teman kita kunci ke dalam judul. Ini soal begini itu disebut sebagai pola penjumlahan yang sangat banyak. Jadi penjumlahannya banyak banget. Nah, kalau pola penjumlahan yang sangat banyak ini, maka punya trik tersendiri untuk menjawabnya. Nah, bagaimana? Begini. Soal kan seperti ini teman-teman, kita lihat bahwa 1 ditambah 1 ditambah 2 gitu ya. Jadi apa penambah yang kedua, ini yang ketiga, ini yang ke berarti berapa? Kita lihat, ini keempat kan ini ada titik-titik ya, sampai ke 10 berarti. Berarti ini teman-teman, pola ini dia memiliki jumlahnya itu ada 10 pola. Jadi nomor 1, 2, 3, di sini ada 4, 5, 6, sampai 10. Jadi polanya dia memiliki 10 macam pola. Gitu ya penjumlahan. Oke, sampai ini nomor 10 kan ya. Berarti dia memiliki 10 pola penjumlahan. Nah, setelah kita ketahui bahwa dia memiliki 10 pola penjumlahan, teman-teman, 10 macam polanya, maka kita bisa mengerjakan secara cepat. Bagaimana? Begini, ya. Jadi teman-teman silahkan pola yang pertama adalah angka 1 gitu ya. Angka 1 ini dikalikan seluruh pola. Berapa? Dikali 10 gitu ya. Terus pola yang kedua itu ini teman-teman angka 2 gitu ya. Angka 2 itu ada berapa? Dari nomor 1 sampai nomor 10 itu ada 9 gitu ya angka 2 itu. Angka 3 ada berapa? Ada 8. Kalikan gitu ya. Jadi 2 dikali 9 3 kali 8, selanjutnya pola keempat. Angka 4 ada berapa sampai pola ke-10? Ada 7, berarti 4 kali 7. Nah, terus pola yang kelima ada berapa sampai ke pola 10? 5 itu ada 6. Ya udah 5 kali 6 gitu ya. Nah, untuk selanjutnya diulang. Kalau yang ini pengulangan. 6 kali 5 kan sudah diwakili ya. 7 kali 4 juga sama terus sampai pola ke-10 seperti ini. Nah, didapatkan perhitungannya seperti ini. Nah, setelah didapatkan polanya, teman-teman, dan dikalikan sesuai dengan jumlah polanya, maka untuk yang 6 kali 5 sampai 10 kali 1 bisa kita sederhanakan. Sederhanakannya bagaimana, Pak? Perhitungannya jadi begini, gitu ya. Oke, jadi tinggal dikali 2 saja. Sebab yang kanan ini sama dengan yang kiri kan ya? Maka kali 2 saja. Oke, biar cepat. Gitu ya.
Oke, nah setelah kita sederhanakan, maka selanjutnya silakan 1 kali 10, 10, 2 kali 9, 18, 3 kali 8, 24, 4 kali 7, 28, 5 kali 6, 30 dikalikan 2, sebab nilainya sama, gitu ya. Maka adalah hasilnya 110 dikali 2. Berapa 110 kali 2? Hasilnya 220, gitu. Jadi 220 itu adalah yang D. Ini trik cara cepatnya. Gampang kan ya? Oke, kebayang teman-teman kalau mengerjakan manual ribet ya. Oke, sip. Ini dia soal nomor 6. Kita masuk ke soal nomor ke-7. Oke. Nah, di soal nomor ke-7 katanya nilai dari 0,0718 katanya kuadrat teman-teman pangkat 2 ini adalah, oke, kita akan lihat nih. Ini silahkan bisa secara manual teman-teman mengerjakannya boleh gitu ya, dikalikan sesamanya boleh. Tetapi ada triknya nih kalau mau cara cepat. Tapi ini begini teman-teman. Pola soal yang begini itu kita sebut sebagai soal memiliki pola pangkat gitu ya. Oke, dia memiliki yang disebut sebagai soal pola pangkat gitu ya. Nah, bagaimana trik untuk mengerjakan soal pola pangkat seperti soal ini? Begini caranya. Tetapi ini hanya berlaku untuk soal dengan pilihan gandanya seperti ini. Jadi ya maksudnya seperti ini apa Pak? Nanti kita lihat di belakang komanya beda-beda. Maksudnya seperti ini, itu adalah di belakang komanya jumlah angka di belakang koma itu beda-beda. Kalau nanti ada yang sama, nah teman-teman harus manual itu mah, gitu ya. Tapi dikarenakan soal UTBK itu selalu begini, dia memiliki di belakang koma itu beda-beda sengaja gitu ya, biar si siswa menjawab dengan cepat gitu. Ini kerennya panitia begitu, gitu ya. Nah, ini dia di belakang komanya sudah kita pastikan bahwa dia jumlahnya beda-beda. Nah, maka kalau seperti itu berlaku cara cepat ini. Nah, bagaimana? Begini teman-teman. 0,0718 pangkat 2 ini, maka di belakang koma itu ada berapa? Nah, di belakang koma itu 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka di belakang koma. Gitu ya. Nah, 4 angka di belakang koma ini nanti sama teman-teman silakan pangkatkan. Jadi 4 pangkat berapa? 4 pangkat 2 gitu ya. Nah, pangkatkan gitu. Jadi si pangkat ini nanti jadi pengali maksudnya ya. 4 ini dikali nanti 4 dikali 2 maksudnya gitu ya. Untuk menghitung di belakang komanya. Jadi jumlah di belakang koma tadi ada 4, pangkat di sini adalah untuk pengali jumlah angka di belakang komanya. Jadi teman-teman kalian akan menemukan jadi seperti ini. Gitu ya. Oke, sip. Nah, ini maksudnya 4 kali 2 ya. Maaf, ini maksudnya bukan seperti ini, tapi maksudnya 4 dikali 2. Bukan 4 pangkat 2. Itu ini kan jadi 16 kalau ini ya. Maksudnya 4 dikali 2, teman-teman. 4 dikali 2 berapa? 8. Gitu. Betul nggak? Cari yang belakangnya 8. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6, salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga 6. Gitu ya, salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7, salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini, yang ini 8. Yang ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 9. Jadi yang ada 8 angka di belakang koma cuma 1, yaitu yang D. Pasti jawabannya yang D, teman-teman. Gitu ya. Ada 8 jumlahnya. Oke, silakan teman-teman kalikan kalau mau bukti pasti jawabannya itu. Di belakang komanya mesti 8. Gitu ya. Nah, mohon ini perbaiki ya. 4 kali 2 bukan 4 pangkat 2. Maaf, gitu ya. Jadi 4 kali 2 berapa? 8. Gitu. Jadi pangkatnya itu untuk pengali jumlah angka di belakang koma. Gitu ya. Oke, sip. Itu nomor 7. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor ke-8. Nah, di soal nomor 8 ini katanya hasil dari 9.999% dari 0,2 sekian adalah, oke, kebayang tidak? Teman-teman menghitung 9.999% dari 0,2 sekian. Wah, ribet banget gitu ya. Ini ribet banget. Oke, nah ini yang disebut sebagai soal pola persen dari nilai tertentu dengan koma. Jadi ada komanya ini. Soalnya nanti ada persen dengan nilai tertentu tanpa koma. Gitu ya. Kalau ini dengan koma berarti polanya ya persen dari nilai tertentu dengan
koma. Maka triknya teman-teman, cara menjawabnya gampang gitu ya. Jadi 9.999% ini dari 0,2 sekian ini teman-teman, cara menghitung cepatnya adalah coba diperhatikan sama kalian bahwa di belakang koma ini 2587 diulang 2587 2587. Berapa yang pengulangannya, angka untuk pengulangannya itu ada 4 angka yang berulang, yaitu angka 2, angka 5, angka 8, angka 7, dan itu diulang-ulang gitu ya. Nah, ini kata kuncinya nih, ketahuan nih, dapat polanya seperti itu. Maka teman-teman, cara mengerjakannya 9.999% ini sama dengan 9.999 per 100 gitu kan ya. Ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman, silakan kalikan jumlah koma yang mengulangnya, yaitu 2587. Nah, 2587 ini adalah 4 angka yang berulangnya. Berapa? Ada berapa? Gitu ya. 2587. Tulis sama teman-teman. Selanjutnya, yang ini untuk 4 angka berulang, sedangkan untuk yang 99 adalah wajib teman-teman dibagi 9.999. Angka ada 94 ini dari mana, Pak? Ini adalah sesuai dengan banyaknya angka yang berulang. Jadi angka yang berulang ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Maka wajib dibagi 9 dan 9-nya jumlahnya sesuai dengan angka yang berulang. Angka yang berulangnya berapa? Ada 4, maka 9-nya pun mesti ditulis ada 4. Pak, kalau nanti soalnya misalkan ada 3, 258, 258, maka 9-nya juga 3 gitu ya. Jadi 999. Jadi 999. Dikarenakan di belakang koma ini ada 4 angka, maka 9-nya ini teman-teman tuliskan ada 4 gitu ya. Jadi wajib dibagi dengan angka 9 sesuai dengan banyaknya angka yang berulang. Nah, gile. Gitu ya. Selanjutnya nanti kita bisa coret nih. Yang ini dengan yang ini kan kita bisa coret. Nah, setelah dicoret, maka teman-teman kita dapat 2587 per 100. Hasilnya berapa? 25,87. Itu cara cepat sekali gitu ya. Keren. Oke. Itu soal nomor 8. Sekarang kita masuk ke soal nomor ke-9. Oke, kita lihat soal nomor ke-9. Hasil dari katanya 66,67% dari 150. Nah, ini bukan koma teman-teman. Kalau tadi soal sebelumnya koma kan ya. Ini disebut sebagai pola persen dari nilai tertentu. Nah, atau nilai tertentunya itu dia tanpa koma. Gitu ya. Oke, sip. Triknya sama atau tidak? Triknya seperti ini teman-teman. Nah, yang pertama yang mesti kalian ketahui bahwa kalian mesti hafalkan nih bentuk tabel seperti ini. Ini tolong hafalkan ini untuk menjawab cepat tipe-tipe soal yang persen dari nilai tertentu gitu ya. Jadi 1/6 itu dia setara dengan 16,67%. Dan selanjutnya 1/3 dia setara dengan 33,33%. Jadi teman-teman ini tabel ini tolong hafalkan. Biar nanti setelah hafal bisa cepat gitu ya. Oke, bisa cepat tahu itu berapa. Itu dia setara dengan berapa gitu ya. 66,67 itu setara dengan berapa nilai yang lainnya gitu. Kalau sudah hafal enak. Nah, jadi dikarenakan di soal 66,67% dari 150, maka teman-teman kita tahu bahwa 66,67% itu dia setara dengan 2/3. Berarti yang ini ya. Oke, dia setara dengan 2/3. Oke, selanjutnya setelah kita rubah 66,67% ini menjadi 2/3, jadi sederhana ini, maka kalikan langsung dengan 150-nya. Maka 2/3 dikali 150 berapa? Hasilnya adalah 100 gitu. Kan gampang ya? Gampang banget lah. Sip, ini soal nomor 9. Baik, kita masuk ke soal nomor ke-10. Ini dia. Nah, di soal nomor 10 teman-teman bisa diperhatikan ini sudah ada langsung jawabannya. Tapi betul nggak ya? Kita lihatlah. Nomor 10. X katanya 0,625 per 0,875 dan Y-nya 6/7. Maka nilai X dengan Y hubungannya seperti apa? Baik, oke.
Ini soal yang begini pun ribet gitu ya. Pembaginya lihat 0,625 dibagi 0,875, ini ribet banget gitu ya cara menghitungnya. Nah, caranya teman-teman untuk mengetahui jawabannya hubungan X dengan Y seperti apa, seperti tadi teman-teman mesti hafal tabel yang tadi nomor 9 gitu ya, ditambahkan yang ini nih. Jadi 12,5% itu setara dengan 1/8, 1/4 itu setara dengan 25%, 3/8 setara dengan 37,5 gitu ya, dan seterusnya. Ini berarti dari satu pola ke pola yang lain itu dia terjadi perbedaan angkanya itu sekitar 12,5. Jadi untuk teman-teman ingat gitu ya, 12,5 ini tabel seperti ini. Gitu ya. Oke, sip. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kita tahu dan hafal tabel seperti ini, maka kita bisa mengerjakan pola yang nomor 10 ini, gitu ya. Nah, jadi di soal disebutkan bahwa X-nya seperti ini, Y-nya seperti ini, maka untuk mengetahui hubungan X dengan Y seperti apa, maka yang pertama teman-teman kita sederhanakan 0,625 itu dia setara dengan berapa? Dia itu setara dengan 5/8, jadi setara dengan yang ini, gitu ya. 5/8. Ini kan persennya 100 ya. Oke, kalau dibagikan maka jadi bentuknya seperti ini 0,625 gitu ya. Jadi 5/8. Nah, sedangkan yang bawahnya 0,87 itu dia setara dengan nilai 7/8 gitu ya. Nah, setelah kita tahu, selanjutnya kita hitung. Jadi 5/8 dibagi 7/8 untuk nilai X. 8-nya bisa kita coret ya. 8-nya bisa kita coret, jadi hasil X-nya adalah 5/7. Langsung ketahuan tuh ya. 5/7. Nah, sekarang teman-teman nilai Y-nya itu 6/7. Nah, nilai X 5/7, nilai Y 6/7. Nah, bagaimana hubungannya? Siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil? Teman-teman jadi bisa tahu bahwa nilai yang X itu dia lebih kecil daripada nilai yang Y gitu ya. 5 dibagi 7, ini mah 6 dibagi 7. Berarti nilai Y lebih besar ya, atau X kurang dari Y. Itu hubungannya. X kurang dari Y adalah B jawabannya. Gampang ya? Oke, itu nomor 10. Kita masuk ke soal nomor ke-11. Oke, ini dia soal nomor 11, teman-teman. Tipenya, jika nilai X katanya 56,34 kuadrat dikurangi 43,66 kuadrat dan Y sama dengan 35 kuadrat. Maka hubungan X dengan Y seperti apa? Oke, seperti tadi ya. Apakah baik-baik saja atau bagaimana hubungan X dengan Y-nya? Oke, kita akan hitung. Nah, untuk yang tipe pola soal begini, teman-teman, kalian mesti menggunakannya itu dengan rumus aljabar, gitu ya. Yang seperti apa? Masih ingat mungkin yang ini? A pangkat 2, maaf ini pangkat 2 ya. B pangkat 2, A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2 sama dengan A ditambah B dalam kurung dikali A dikurangi B dalam kurung, gitu ya. Nah, ini dia, memakai rumus ini. Maka teman-teman kalau sudah kita tahu bentuk yang seperti ini supaya mudah dijawab dengan menggunakan rumus aljabar, maka selanjutnya sesuai di soal kalian bisa seperti ini. Bahwa 56,34 ini adalah nilai untuk A dan 43,66 itu adalah nilai untuk B. Maka selanjutnya kalian masukkan X sama dengan A ditambah B dikali A dikurangi B. Masukkan nilainya sekarang. Berarti yang A 56,34 ditambah B 43,66. Selanjutnya dikali 56,34 dikurangi 43,66. Menggunakan rumus yang aljabar ini ya. Maka X hasilnya adalah yang ini ditambahkan jadi 100. Yang ini dikurangi jadi 12,68. Setelah itu kalian kalikan, maka hasil perkaliannya adalah 1268 teman-teman. Dari hasil perkalian 100 dikali 12,68 gitu ya. Itu untuk nilai apa? Nilai X sudah kita dapatkan. Sekarang kita cari untuk nilai Y. Oke, untuk mencari nilai Y teman-teman bisa diperhatikan Y itu kan 35 pangkat 2 yang ini ya, 35 pangkat 2. Ini kalau dikalikan maka nilainya itu setara dengan 1225. Jadi kita sudah tahu sekarang nilai Y-nya seperti itu.
X adalah 1268. Berarti kita bisa simpulkan nilai X adalah lebih besar daripada nilai Y gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, gampang ya. Baik, kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 12. Nah, untuk soal nomor 12 ini, wah keren banget ini. Nggak kebayang saya kalau kalian mengerjakan soal ini dengan manual gitu ya. Mungkin beresnya besok gitu ya. Telat ini. Oke, atau dilewat sama kalian nih. Padahal ini triknya gampang. Oke, jika nilai katanya sesuai dengan persamaan, X-nya seperti ini, Y-nya juga seperti ini, maka hubungan X dengan Y bagaimana katanya. Baik. Nah, teman-teman, kita akan cari dulu nilai X-nya. Jadi, bagaimana cara untuk menentukan nilai X-nya? Seperti ini. Oke, di soal ini luar biasa banget gitu ya. Ini seperti susah, padahal gampang. Teman-teman, kita lihat nih. Jadi kalau menemukan soal yang seperti ini akarnya banyak banget gitu ya. Akar 2 kali akar 2 kali akar 2 kali akar 2 kali akar 2. Terus seperti itu. Gitu ya. Seperti susah padahal gampang. Maka teman-teman untuk menemukan soal yang seperti ini. Akar 2 akar 2 akar 2 terus seperti ini. Maka jika bertemu dengan perkalian akar dengan nilai yang sama. Maksudnya boleh di sini 3, 3, 3, 3, 3 atau 4, 4, 4, 4, 4. Terserah lah. Yang penting nilainya sama. Gitu ya, perkalian akar yang nilainya sama. Maka nilai akar tersebut adalah angka itu sendiri. Artinya akar 2 kali akar 2 kali akar 2 kali akar 2 adalah nilainya itu adalah 2. Gitu maksudnya ya, angka itu sendiri. Jadi kita bisa dapatkan X berarti 1/2 dikali nilai akarnya. Nilai akarnya berapa? 2. Berarti nilai X adalah 1. Seperti susah kan? Padahal gampang. Itu nilai X-nya. Sekarang nilai Y-nya, kita akan cari nilai Y-nya seperti apa. Soalnya katanya Y sama dengan 47,3 kuadrat dan seterusnya. Dibagi negatif 908. Oke, baik. Nah, teman-teman, kita untuk melihat persamaan yang Y ini, menentukan nilai yang Y ini, kita bulatkan pendekatan. Kita buatkan suatu pendekatan yang nilainya dekat gitu ya. Jadi tidak terlalu jauh, kita bulatkan lah. Kita buat pendekatan supaya tidak jadi koma gitu ya. Nah, contoh misalkan 47,3 pangkat 2 kita buatkan pendekatan ya 48 lah gitu ya. 48,2 48 pangkat 2. Silakan teman-teman juga buat. Tetapi yang dekat gitu ya, jangan yang jauh. 47 jadi 90, jauh banget itu mah jangan. Dekat aja gitu ya. Nah, oke. Terus 52 kita buatkan pendekatan sekitar 52 pangkat 2 lah ya. Ini misalkan pemisalan kita bahwa kita sudah membuat pendekatan di antara nilai-nilai yang koma menjadi tidak koma gitu ya. Nah, setelah kita misalkan seperti itu teman-teman, maka kita masukkan ke dalam rumus aljabar seperti halnya soal nomor 11 tadi gitu ya. Oke, maka Y-nya menggunakan rumus yang sama teman-teman. Yang ini ya. Maka ini adalah sebagai nilai yang A, berarti yang ini nilai yang A, yang ini adalah nilai yang B. Gitu ya. Oke, sip. Maka teman-teman, untuk nilai yang seperti itunya, maaf ini bukan 49, ini harusnya 48 tuh ya. Nih, betul kan? Sebab nilai A-nya 48. 48 tambah 5, 2. Ini 48 dikurangi 52. Oke, jadi 48 tambah 52 berapa? Ini dia 100, 48 dikurangi 52 berapa? Ini dia negatif 4. Gitu ya. Oke, ingat-ingat ini 48 tolong dibetulkan sama kalian ya. 48 tambah 52 itu kan 100 ya. Oke, sip. Nah, maka Y-nya adalah didapatkan negatif 400. Nah, negatif 400 ini maka masukkan ke dalam hitungan selanjutnya yang belum selesai, yang ini. Dibagi negatif 908. Nah, negatif 400 ini lalu kalian bagi dengan negatif 908. Maka Y-nya kita dapatkan menjadi 0,44. Jadi negatif 400 dibagi negatif 908 itu sekitar 0,44. Gitu ya. Artinya nilai X dengan nilai Y bagaimana hubungannya? Nilai X 1, nilai Y 0,44. Berarti nilai X lebih besar daripada Y gitu. Gampang ya, keren. Soalnya seperti susah padahal mah gampang ya. Oke, kita masuk ke soal nomor ke-13.
Ini dia soal nomor 13. Baik, di soal nomor 13 masih mirip-mirip dengan soal nomor 12. Namun kalau tadi perkalian, kalau di sini ternyata ada pertambahan dengan pengurangan. Apakah polanya sama cara mengerjakannya? Oke, begini nih. Khusus untuk akar yang ditambah dan akar yang dikurang. Nah, nanti polanya berbeda cara mengerjakan dengan yang perkalian tadi ya. Oke, baik, begini. Nah, cara untuk melihat hubungan X dengan Y dari persamaan yang ini, teman-teman, kita cari dulu nilai X. Oke, kita tuliskan dulu soalnya. Ini kebayang tidak? Kalau manual, teman-teman, ini ribet banget gitu ya. Berapa ini ya? Nah, caranya begini. Oke. Nah, teman-teman, di perhitungan untuk menentukan nilai X, kita dapatkan bahwa di sini ada 20 ditambah 20 ditambah 20 ditambah kan? Berarti ini yang penambahan, bukan perkalian. Nah, untuk akar dengan penjumlahan seperti ini, teman-teman, maka cari perkalian dari nilai angka 20. Jadi di sini mesti sama ya, 20, 20, 20. Nah, untuk yang penjumlahan begini, nanti teman-teman cari perkalian dari nilai angka 20. Perkalian dari angka 20, gitu ya. Nah, misalkan saya mau buat 20 itu dari 4 kali 5. 4 kali 5 itu kan 20 ya. Maka kalau kita menuliskan 20 bahwa 4 kali 5, dikarenakan ini dia penjumlahan, maka teman-teman nilai X-nya itu adalah bukan 4. Dikarenakan ini penjumlahan, teman-teman ambil nilai yang terbesarnya untuk yang penjumlahan ya. Berarti berapa nilai X-nya? 5. Gitu ya, ingat-ingat untuk penjumlahan berarti nilai X-nya adalah 5. Gitu. Jadi nilai X adalah 5. Jadi diambil yang terbesar dikarenakan dia penjumlahan. Gitu ya, untuk mengingat seperti itu. Penjumlahan berarti nilai angka yang gedenya yang kita ambil. Itu dia. Sedangkan untuk nilai yang Y dikarenakan dia pengurangan, sama di sini nilainya mesti sama, 30 dikurang 30 dikurang, maka teman-teman cari perkalian dari angka 30 yang sama itu. Gitu ya, berapa? Nah, perkaliannya adalah 5 kali 6. Nah, dikarenakan ini pengurangan, berarti teman-teman balikan dari soal yang X tadi. Berarti ini cari nilai yang kecil. Nah, yang kecil berapa? 5. Berarti nilai Y-nya berapa? Nilai Y-nya adalah 5. Nah, kalau begitu kita bisa simpulkan bahwa nilai X dan nilai Y itu sama dengan X5, Y5. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah C. Hubungan X sama dengan Y. Gitu. Gampang kan? Itu nomor 13. Oke. Kita masuk ke soal nomor ke-14. Oke, ini 14 juga sudah ada jawaban ya. Tapi betul kan jawabannya A? Oke, kita buktikan. Diketahui M dan N katanya bilangan positif. Oke, bukan negatif, positif nih ya. Jika X sama dengan akar M ditambah akar N dan Y adalah akar M ditambah N, maka hubungan X dengan Y seperti apa? Oke, ini dia teman-teman. Nah, dikarenakan di soal disebutkan bahwa nilai X dan nilai Y itu dia merupakan bilangan positif, teman-teman, maka silahkan kalian misalkan angka X dengan silakan menggunakan pemisalan untuk nilai M dengan nilai N yang angkanya mudah untuk diakarkan. Dikarenakan X dengan Y itu kan nilainya positif ya. Jadi silakan kalian boleh memisalkan angka yang mudah diakarkan untuk nilai M dan nilai N-nya. Oke, ini kata kuncinya itu ya. Contoh, misalkan saya mau memisalkan M, misalkan saya mau beri nilai 9 biar mudah diakarkan. N berapa? Misalkan saya mau 4 biar mudah diakarkan. Oke, kalau sudah sepakat seperti itu, maka selanjutnya kita bisa mengerjakan untuk mencari nilai X. X itu adalah akar M ditambah akar N. Gitu kan ya ini ya. Maka tinggal dimasukkan M akar 9, N akar 4. Maka X-nya adalah akar 9 3, akar 4 adalah 2. Maka X-nya adalah 3 ditambah 2X, dia hasilnya 5. 5 itu kalau diakarkan jadi berapa? 5 itu kalau diakarkan jadi akar 25. Gitu ya, itu nilai X-nya. Gampang kan ya? Sekarang kita cari nilai Y. Nah, M-nya sudah kita sepakati, saya mau M-nya 9, N-nya juga mau 4, gitu ya. Maka rumusnya tuliskan sesuai di soal, Y sama dengan akar dari M ditambah N. M-nya 9, N-nya 4. Jadi 9 tambah 4 jadi akar 13, gitu ya.
Jadi nilai Y adalah akar 13, sedangkan X akar 25. Maka hubungan X dengan Y adalah apa? Maka hubungannya adalah X lebih besar daripada nilai Y. A jawabannya ya. Oke, sip. Gampang ya TPS mah. Tapi harus sering berlatih trik-triknya ya. Oke, dan soal nomor 15 teman-teman, ini juga sudah ada jawabannya, tapi betul atau salah? Oke, kita akan lihat ya. Jika X katanya akar 0,666 itu berapa ya? Oke, Y, ini tinggal dihitung gampang ini mah. Y, dia nilainya itu 0,66 pangkat 2 dan Z katanya 0,66. Oh, Z mah sudah pasti begini ya. Nah, bagaimana cara mengerjakan tipe soal yang begini? Ini mah sederhana teman-teman. Jadi untuk soal yang begini kalian bisa langsung mencari X, Y, Z gitu ya secara manual. Ini mah harus bisa, ini hitungannya sederhana gitu ya. Jadi nggak usah ada trik-trik cepat kalau yang ini. Jadi saya bisa menjawab untuk nilai X itu dia akar dari 0,66 itu kalau dihitung itu sekitar 0,82. Kalau Y itu pangkat 0,66 ini dia setara dengan 0,44. Sedangkan kalau Z ya udah, Z itu kan 0,666, bolehlah kita pendekkan jadi 0,67. Artinya kalau kita hubungkan X, Y, Z dengan nilai seperti itu, maka jawaban yang tepat adalah Y kurang dari Z, Z kurang dari X. Artinya kan X ini yang lebih besar ya. Yang ada di tengah siapa? Yang ada di tengah Z 0,67. Sedangkan Y yang paling kecil gitu. Jadi jawabannya betul yang B. Y kurang dari Z, Z kurang dari X. Jadi X yang paling besar. Gitu ya. Oke teman-teman, itu dia soal TPS di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Ini adalah prediksi soal UTBK berkenaan dengan TPS di tahun ini teman-teman. Silakan bisa dipelajari gitu ya. Banyak soal-soal yang telah dibahas di channel YouTube kami. Untuk pertemuan TPS ini adalah saya sertakan dengan trik-trik bagaimana cara menjawab cepatnya gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.